Pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang saat ini ada di tengah-tengah kami, dan dialah damai sejahtera yang melampaui akal budi ada di tengah-tengah kami selama kami beribadah. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk, serahkan kepada Bumi. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita saat pagi hari ini. Semua itu karena anugerah Tuhan semata. Amin. Kita akan datang pada Tuhan saat ini. Kita akan membawa hidup kita kepada Allah dengan sepenuh hati. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Kita akan memuji Dia. Kita katakan dengan satu pujian. Bapa ku datang.
bersukacita sama angkat tangan. Oh, hati kita penuh dengan nyanyian kepada Allah. Kita akan bangkit berdiri. Hatiku penuh nyanyian. kasih itu senantiasa menjembatani, merangkul, mempererat, mempersatukan kita satu persatu antara satu individu dengan individu yang lain dalam hidup kita. Karena kasih Allah itu
harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Ketika bergandengan tangan, kenapa saya tidak menyuruh bergandengan tangan? Karena waktunya kita jaga jarak. Seharusnya kita bergandengan tangan dalam satu kasih, namun hati kita tetap bergandengan di dalam kasih Yesus. Amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan akan sahabat firman Tuhan. Bawa daku Tuhan mendekat padamu untuk lebih lagi kami mengenal Engkau Tuhan. Kami mengerti setiap langkah-langkah-Mu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami semakin Kau berbaru. Kasih Allah itu senantiasa nyata dalam hidup kami. Kami saling mengasihi, kami saling mengampuni, saling
kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, itu mendengar firman-Mu. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Karena ada beberapa jemaat yang tidak mengikuti khotbah saya seri, saya perlu mengulangi lagi sedikit untuk membangkitkan ingatan. Saya khotbah seri mengenal Allah. Mengapa saya berkomitmen ambil itu? Karena diilhami oleh teriakan Allah melalui Nabi Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Aku. Dari situlah hati saya ingin membawa jemaat ini mengenal Allah dengan benar. Seri pertama, Allah adalah penciptaku. Aku ada dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki aku hidup melayani Dia. Jadi kalau Anda hidup tidak melayani Allah, berarti Anda ciptaan yang gagal. Karena kita diciptakan untuk melayani Dia, bukan untuk melayani diri sendiri. Yang kedua, Allah sumber hidupku. Tetapi Tuhan Yesus sumber hidup kekalku. Jadi ada istilah hidup, ada istilah hidup kekal. Kemarin sudah saya beri contoh bahwa sebenarnya manusia itu terpisah dari Allah waktu Adam jatuh dalam dosa. Ya hidup, tetapi tidak memiliki hidup kekal, hidup yang berkualitas. Nah, di dalam Tuhan Yesus kita memiliki hidup yang kekal. Allah sumber hidupku, Yesus sumber hidup kekalku. Lalu yang ketiga, seri ketiga, Allah perlindunganku, pangaubanku, bahasa Jawa. Jadi Allah menjaga saudara dan saya kalau menjadikan Allah itu perlindungan. Panah si jahat yang meracuni hati kita, yang membakar hati kita sehingga kita marah, itu dibentengi oleh Tuhan kalau kita berlindung di dalam Allah. Allah sumber perlindunganku. Lalu yang keempat, Allah, masih ingat? Dari kemarin, gembalaku. Allah gembalaku. Nah, Allah dalam menggembalakan saya dan saudara sebagai domba-dombanya. Allah datang ke dunia. Tidak ada agama selain kekristenan yang benar. Allah datang ke dunia. Dia mati di atas kayu salib, masuk ke alam maut dan memegang kunci maut dan alam maut, supaya sang gembala menuntun domba-dombanya ke rumah Bapa. Bukan
bukan di dunia ini aja, tetapi sampai ke rumah Bapa. Lalu hari ini, nah ini saya kirim pujian untuk menyembah Allah Rajaku. Allah Rajaku. Nah, saya akan menguraikan raja seperti apa. Lalu yang kedua, hubungan kita dengan sang raja itu. Saya tidak akan menguraikan tentang kerajaannya, terlalu luas, tapi saya mencoba mempersempit itu. Sehingga hari Selasa saya sebenarnya sudah share ke Panto untuk puji-pujiannya. Cuman yang sebenarnya aku minta, ya nanti kita nyanyikan. Itu tidak dinyanyikan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ambil beberapa ayat saja. Karena khotbah saya ini khotbah topikal. Saya memakai sistem mengajar itu supaya Anda paham sungguh-sungguh. Ini maksud saya, supaya Anda mengenal sungguh-sungguh Allah Anda. Ini Mazmur 5 ayat yang ketiga. Mazmur 5 ayat yang ketiga. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ya Allah, Rajaku dan Allahku, tempat aku berdoa. Mazmur 10 ayat 16. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Ini ungkapan pemazmur mengenai raja-raja yang mengelilingi bangsa Israel yang memusuhi itu. Bahwa raja bangsa Israel itu selama-lamanya, tetapi raja-raja yang memusuhi itu sebentar lenyap. Mazmur 4 ayat 10. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Mazmur menanyakan, sopo si ratu ning kamulyan itu, kayak gitu ya. Karena ini pujian nyanyian. Lalu Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Raja ning kamulyan menika Gusti Allah. Ini panjenengan lan kula ngawul wong aran Gusti Allah. Nikulah raja ning kamulyan, bukan di dunia ini. Ya, raja ning kamulyan. Mazmur 44 ayat 5. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Yakub umat pilihan Allah. Kalau kita umat pilihan Allah, ya Raja itu yang membawa kami ke dalam kemenangan. Saya hari ini akan banyak berkonsentrasi menyampaikan
ini di posisi yang menang. Karena terus terang pelayanan saya akhir-akhir ini diintimidasi oleh kuasa gelap. Dan saya mengajak saudara semuanya nanti mengenal Allah dengan benar dan hubungan Anda dengan Allah dengan benar, yang akan membawa kita ke dalam kemenangan. Mazmur 146 ayat 10. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Sion itu nama lain Yerusalem di sana. Itu tempat pemujaan umat pilihan Allah, kota Allah. Nah, berarti di tempat inilah kita menyembah Dia karena Dia Maha Adil. Dan selama-lamanya, bukan hanya sementara. Oke, istilah selama-lamanya bukan hanya menunjuk kepada waktu, tetapi juga menunjuk kepada karakter Allah yang kekal. Allah mengasihi Anda selama-lamanya. Anda berdosa, Allah tetap mengasihi saudara karena kasih-Nya kekal. Tetapi Anda harus bertanggung jawab atas dosa Anda. Tapi Allah tetap mengasihi. Allah membenci dosa Anda, tetapi Allah mengasihi Anda. Karena Allah Maha Kudus, kekal. Nah, Mazmur sudah cukup. Saya ingin ke Yesaya 9, Mbak. Ayat yang kelima. Yang kelima. Ini error. Oh, ya, Yesaya 5. Yesaya 5 ayat yang Yesaya 9. Yesaya 9 ya. Ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudaraku. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Ratu ning katentreman menika dumunung wonten ing Gusti Yesus. Niki nubuatan Yesaya ratusan tahun sebelum Tuhan datang ke dunia. Akan kita peringati. Tapi Yesaya sudah menubuatkan bahwa yang lahir itu adalah salah satunya namanya Raja Damai. Jadi kalau mau mencari damai, bukan ke tempat sana, tetapi di tempat Tuhan. Allah Ratu ning katentreman, Raja Damai. Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, ya hakim. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita.
Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Hakim tahu ya, yang memutuskan perkara. Anda dan saya seharusnya mau. Upah dosa ialah mau. Tetapi sang hakim mengetok, dia dibebaskan dari maut. Karena sang hakim agung telah menanggung hukumannya. Tidak ada yang bukan. Masa mau dituntut 2 kali? Secara hukum. Dan hukum itu yang memberikan dia. Nah, dan itu adalah Raja kita. Tidak ada yang menggugat karena dia Raja kita. Keselamatan itulah para pengikut Yesus. Iya dan amin. Karena jaminannya luar biasa. Yesaya lagi Mbak, satu lagi untuk Yesaya 43 ayat 15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Israel umat pilihan Allah. Kita juga umat pilihan Allah. Jadi Allah itu Maha Kudus, Raja kita yang menciptakan kita. Luar biasa. Raja kita. Kita ganti Yeremia Pak. 2 ayat lagi, 3 ayat. Yeremia 10 ayat 10. Yeremia 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Nah, tahu ya, bukan Allah sana yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Kita sudah belajar kitab Wahyu. Kalau Tuhan datang melenyapkan bumi ini, tidak ada yang akan tahan. Itulah Raja kita. Yeremia 51 Mbak. Yeremia 51 ayat 57. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksana, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Berarti mati ya, tertidur selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Yeremia ini bernubuat tentang Babel. Babel adalah lambang keduniawiaan. Jikalau Anda hidup masih secara duniawi, Anda hidup di dalam kerajaan Babel dan akan binasa, mati selama-lamanya. Nah, tapi Raja kita yang menang tadi sudah. Zakaria untuk perjanjian lama sampai di sini. Zakaria Mbak, terakhir. Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ya. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Tuhan akan melenyapkan bumi. Sebelumnya dia akan berkerajaan di bumi 1000 tahun. Habis itu bumi ini dilenyapkan, ada bumi baru dan langit baru, dan Allah berkerajaan di sana bersama-sama kami selama-lamanya. Oh, bukankah mengherankan Allah kita? Sekarang kita masuk ke perjanjian baru Mbak. 1 Timotius perjanjian baru 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin.
halayak itu tidak nampak. Ya. Wahyu 15 ayat ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa waktu Musa keluar dari Mesir, dan nyanyian Musa di sana, nyanyian kemenangan itu sebenarnya hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah. Dari sinilah nyanyian tadi, Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Jadi nanti nyanyikan tadi dari sini saya ke Panto. Dia adalah Raja segala bangsa. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Ini mengingatkan Anda sebenarnya. Kemarin sudah belajar kitab Wahyu. Ini sudah dibukakan. Matius 17 ayat 14. Ya, Wahyu 17 14 kan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga yang menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Yang menang, yang setia. Kitab Wahyu kemarin kita sudah membahas soal itu. Mazmur Wahyu 19 terakhir 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang bisa memerintah dia, tidak ada yang bisa menasihati dia. Dia sudah di atas segala-galanya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini Raja kita, saudaraku. Nah, saya mencatat beberapa poin yang penting. Raja kita adalah Raja kemuliaan. Allah itu Raja kita, ya ratuning kamulyan. Jadi ojo mati melayani dia, melayani ratuning kamulyan. Raja segala raja, tidak ada di atas dia. Yang Maha Kuasa, Raja semesta alam, dalam alam semesta ini, dalam pengaturan dia, dalam kewenangan dia, perintah dia. Ingat waktu Tuhan Yesus di Laut Tiberias, gelombang mengamuk dan berhenti, dia. Badai mengamuk, berhenti, dia. Kapan Lazarus tidur 4 hari, bangkit. Itulah kita, memerintah alam semesta. Jadi yang ada di dalamnya dalam penguasaan dia. Jangan khawatir. Raja yang kekal, tak pernah berubah, dan Raja damai. Bisa mencatat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu hubungannya kita dengan Allah yang seperti itu, Raja yang seperti itu, siapa kita ini? Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang mengasihi dia.
dijanjikan kerajaan raja yang seperti itu tadi. Oh, masih diberi kesempatan saudara, kalau saudara tidak mengasihi, masih diberi kesempatan untuk mengasihi, karena akan menjadi pewaris dalam kerajaannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Tidak akan rugi saudara. Ayat 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Oh, luar biasa janji ini. Yang menjadikan bukan kita menjadi, tetapi Dia yang menjadikan. Beda ya. Tidak ada manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan bisa menjadi manusia. Kita tidak menjadi imam-imam. Kita tidak menjadi umat kerajaan, tetapi Dia yang menjadikan. Kalau kita tidak bisa, tetapi Dia bisa nggak? Bisa. Itulah bedanya. Orang lain mencari untuk bisa datang ke dalam kerajaannya, berusaha untuk datang ke dalam kerajaannya. Tetapi Allah kita datang ke dunia untuk membawa kita, untuk menjadikan kita hidup di dalam kerajaannya. Mana yang pasti? Anda pikir sendiri. Pewaris kerajaannya. Kita ini pewaris kerajaannya. Orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Masih bisa tidur? Saya merasa nggak harusnya ya. Pewarisnya lah saya dan saudara. Yang kedua, Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantainya telah siap sedia. Dan kepadanya dikarenakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Hendaklah Anda berbuat benar, supaya Anda layak sebagai mempelainya. Karena mempelai harus memakai jubah yang berkilau-kilau putih bersih. Kekudusan. Anda harus hidup benar, karena Anda calon mempelai. Itu sebabnya Rasul Paulus memperingati kita, orang-orang Korintus awalnya, 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Konteksnya, Bapak Ibu, nek yang bertunangan ke serong, ingkar janji, hukumannya mati. Itu konteksnya budaya Yahudi. Nah, kita ini selama di dunia ini kita dipertunangkan, tunangannya Gusti Yesus. Jangan main-main dengan sesembahan lain. Aku bersyukur satu sisi, walaupun itu ya tidak bisa lanjutkan. Mulai Allah menelanjangi Jumat di sini yang masih punya sesembahan lain, dibongkar habis-habisan.
intimidasi, nyerang di sana, nyerang di sini. Dan cukup. Saya menyatakan, aku menjadi pemenang. Bukan hanya merinding, saudara. Bukan hanya merinding. Tetapi aku katakan aku menang. Saya di sini. Kita akan diposisikan sebagai mempelai wanita Kristus. Hubungan kita, hati-hati dengan sesembahan lain. Jangan mendua hati. Hukumannya mau. Calon mempelai raja di atas segala raja. Yang ketiga hubungannya, ini yang terakhir, ini yang aku minta dan aku mau menekankan ini. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Allah kita tadi raja yang seperti itu ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau Anda menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan sebagai raja seperti itu tadi, Anda menerimanya, Anda adalah anak raja di atas segala raja. Masih ingat nyanyian sekolah minggu? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sebenarnya aku minta ini. Mari kita bangkit berdiri, katakan dengan sampingmu keras, aku anak raja dan kamu juga anak raja. Nanti akan, ya katakan, aku anak raja, juga anak raja. Haleluya, kita semua anak raja. Amin. Silakan dulu, saudara yang dikasihi Tuhan. Pernahkah Anda bertindak sebagai anak raja? Pernahkah Anda berpikir di mana Anda sebagai anak raja? Kalau Anda ke Solo, di tempat Gibran, di sana tempatnya Pak Jokowi ya. Hampir setiap gang itu ada intelijen. Yang nggak ngaku kalau saya intelijen, tapi setiap gang itu ada intelijen. Untuk apa? Mengawal. Saya punya pengawal intelijen yang tidak kelihatan. Kitab Ibrani mengatakan bahwa malaikat itu diutus untuk melayani saya, melindungi saya, dan saya bisa bertindak sebagai anak raja. Pergi kau, Ronajis, saya anak raja, raja segala raja. Masihkah Anda takut dengan setan? Posisikan Anda sebagai raja. Aku anak raja. Gertak dia. Kalau dia menturun, kita juga menturun. Karena kadang-kadang setan mengintimidasi. Itu majelis kita ya. Jangan menturun. Tapi katakan aku ini anak raja. Kamu siapa? Kamu Ronajis. Keluar. Keluar. Saya ingin menanamkan ini karena saya akan nanti melayani Mbak Sarikem. Nanti kami minta sekalian majelis berhenti dan keluarga Selati minta pelayanan berhenti. Saya supaya tahu itu. Dan kami bersama-sama dengan Anda adalah anak raja segala raja. Bertindaklah sebagai anak raja. Jangan takut dengan kuasa gelap.
Jangan hanya sekali saudara, setiap pagi mungkin kita tidak tahu akan hadangan kehidupan ini. Tapi Anda harus meyakini bahwa malaikat ini diutus Allah untuk melayani umat Tuhan. Anda harus percaya itu. Dan kita ini anak raja, anak presiden aja dikawal seperti itu. Apalagi kita anak raja di atas segala raja. Dan ini pekerjaan malaikat. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dengan setan, Anda jangan seperti tikus. Tahu tikus ya? Tikus seluruh, ngayu ngumpet, digertak ngayu. Kita harus memposisikan diri, aku anak raja. Siapa engkau? Engkau roh najis. Kerajaanmu di angkasa ini, dan engkau akan dicampakkan ke neraka. Kau harus tunduk, saya sebagai anak raja. Firman Tuhan ini diklaim. Ini kata Tuhan, bukan kata saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengulangi, Anda adalah pewaris kerajaan kalau Anda tetap setia. Anda calon mempelai kalau Anda tidak mendua hati. Anda dan saya anak raja, segala raja. Saudara yang dikasih Tuhan, bersukacitalah, karena aku anak raja. Ya. Mari kita nyanyikan ini dan berkomitmen sebagai anak raja, dan saya nanti serahkan. Kami adalah anak raja, engkau juga anak raja, yang menjadikan Allah kita sang pencipta itu. Tuhan memberkati. Aku anak raja. Kita nyanyi, main musik ke sini, kita akan mengatakan dengan sepenuh hati, aku anak raja. Hatiku kita bangkit berdiri. Semoga bertemu oleh Pandono. Bapak, kami sungguh mengucapkan syukur untuk himpunan ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu. Kau terus menyempurnakan kami. Kau akan memakai sisa hidup kami. Kami rindu kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami semuanya.
sehingga Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tanganmu terimalah berkat dan iman. Pulanglah saudaraku. Bapa di surga memberkati engkau dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi. Tuhan Yesus mengasihi saudara tanpa batas. Roh Kudus membimbing saudara, memberikan kuasa kepada saudara, sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena saudara akan dijadikan kanan dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan